Pertarungan gaib, para dukun dan paranormal dari para pendukung paslon capres-cawapres telah menembus langit. Saat ini, Masya Allah, kekuatan gaib saling bertempur, bertarung di langit-langit Nusantara, menembus langit setiap saat. Karena selain adu program, adu visi misi, dan adu kekuatan finansial, adu kekuatan pendanaan, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kebiasaan para calon pemimpin di negeri ini selalu adu kekuatan gaib dari para dukun dan paranormal. Ada kekuatan dari selatan. Selatan itu ya Ratu Kidul, Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Ada kekuatan yang dari utara, ada kekuatan yang dari barat, ada kekuatan dari timur. Ini semuanya digunakan untuk bertempur, pertarungan dahsyat, pertempuran dahsyat di langit-langit Nusantara. Masya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sudah terbiasa menekuni terjun di dalam dunia spiritual, maka sudah bisa merasakan para dukun capres. Dukunnya capres loh ya, bukan capresnya, para dukunnya, paranormalnya. Masing-masing paslon itu tetap memiliki itu. Ya karena di Indonesia seperti itu, udah terbiasa. Apalagi para dukun dan paranormal yang mampu menggerakkan kekuatan dari selatan, dari Samudra Hindia. Samudra Hindia yang begitu luasnya, yang biasa disebut kekuatan Ratu Kidul. Ini sangat sungguh dahsyat, luar biasa, bertempur di langit Nusantara. Para dukun capres adu kekuatan gaib loh ya, di setiap kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu harus menang nih. Setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu seperti apakah sih kekuatan-kekuatan gaib itu? Banyak sekali warnanya, banyak sekali ragamnya. Ada kekuatan gaib yang mampu membolak-balik hati para pemilih. Ada. Jadi misalnya nih, para pemilih yang awalnya ingin milih si fulan, tetapi tatkala sudah masuk ke bilik suara, tiba-tiba hatinya berbalik condong, dan tangannya menuntun ke pilihan yang lain. Coba bayangkan. Padahal sudah sejak lama sekali dia mengidam-idamkan, memimpikan ingin mencoblos si fulan. Tetapi aneh, tatkala sudah masuk ke bilik suara, ternyata hatinya berubah 100%. 180 derajat, bahkan 360 derajat. Berubah total. Tiba-tiba mencoblos si yang lain begitu. Ini kekuatan yang membolak-balikkan hati. Ada lagi kekuatan yang dahsyat nih. Kekuatan yang dahsyat ini Masya Allah memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Jadi kartu suara yang sudah dicoblos oleh para pemilih sudah dalam kotak. Jadi para pemilih itu sudah mencoblos, tinggal penghitungan suara. Tetapi tiba-tiba suara itu, coblosan itu berubah, pindah secara gaib. Misalnya nih gini, si fulan yang merasakan bahwa saya tadi itu mencoblos si B misalnya, tapi ternyata kala dihitung itu kok berubah menjadi A. Ini kan sungguh luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Misalnya nih, ada tanda-tanda kecil aja lah, entah itu pena, pensil, atau apalah dicoret misalnya. Dia ingin membuktikan, ini surat suara ini saya kasih tanda misalnya, ditandai pensil kecil. Coba saya nyoblos si fulan ini. Ternyata nanti tatkala dihitung, itu kok berubah. Lu itu kan surat suara yang saya coblos, kok tiba-tiba berubah? Nah ini bisa. Karena memang kekuatan seperti ini Masya Allah sudah sejak dari dulu di Indonesia. Mampu mengubah coblosan, pindah. Coblosannya itu pindah. Padahal kita sudah mencoblos si fulan, tapi tiba-tiba tatkala dihitung, ya coblosannya itu pindah, tiba-tiba pindah. Nah, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti ini, ya terutama dukunnya lah, terutama ya, bukan calonnya, bukan.
Bukan calon DPR RI-nya, bukan calon presiden dan wakil presidennya, bukan, tetapi para pendukungnya. Para pendukung dari paslon atau dari anggota-anggota calon-calon anggota DPR RI atau DPRD itu bisa mengubah surat suara. Lah ini yang lebih dahsyat. Padahal di situ misalnya nih si calon itu nggak memiliki calon-calon pemilih. Jadi calon pemilih itu dari awal, sejak awal udah kelihatan bahwa oh satu kampung ini itu ternyata mau milihnya A misalnya. Tapi ternyata setelah surat suara itu dihitung, lo kok tiba-tiba menjadi B atau menjadi C semua. Ini kan kekuatan dari para dukun paranormal. Ada bisa seperti itu? Bisa gampang. Nah, kekuatan-kekuatan yang bersifat Islamiyah ini bisa menetralkan kekuatan-kekuatan gaib yang bersifat negatif. Karena pertarungannya kalau sudah negatif nih, nggak fair kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif. Karena bisa merusak keadaan. Oleh sebab itulah ya para ustadz, para kiai, para ajengan, para abuya yang ahli zikir dan doa, ya terutama nih para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang sudah terbiasa mengamalkan zikir dan doa, mari kita zikir dan doa untuk menetralkan pertempuran gaib yang bersifat negatif. Nah, kalau banyak umat Islam Indonesia ini yang berzikir dan berdoa agar cawapres tatkala pemilihannya ini benar-benar adil, benar-benar jujur apa adanya. Nggak boleh ada kecurangan baik secara nampak maupun secara gaib. Jadi kecurangan itu bisa dilakukan secara gaib. Ya, perhatikan para dukun capres adu kekuatan gaib di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Selain adu program, visi, misi, dan adu kekuatan finansial, ini kan biasa nih. Ya, calon para pemimpin itu harus adu program, harus adu visi misi, dan sudah debat nih. Nah, ada lagi adu finansial. Lah, kekuatan finansial ini juga sebenarnya nggak terdeteksi, sulit terdeteksi. Nah, yang lebih sulit terdeteksi lagi adalah sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kebiasaan para calon pemimpin di negeri ini, mulai dari kades, calon kepala desa, calon bupati, calon gubernur, apalagi calon presiden, wakil presiden, selalu adu kekuatan gaib dari para dukun dan paranormal. Yang namanya para dukun dan paranormal ada yang perewangan. Perewangan itu apa? Direwangi, dibantu oleh makhluk-makhluk siluman. Udah terbiasa. Walaupun ini pertarungan secara politik ya, apalagi pertarungan secara fisik. Tempur begitu zaman dulu ya, bukan hanya kekuatan tentara dan prajurit saja, tetapi ada tentara dan prajurit gaib, itu udah biasa. Nah, sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Rasulullah sering dibantu oleh tentara gaib dari jenis para malaikat. Nah, apalagi pertempuran politik ini kan fisiknya nggak kelihatan. Oleh sebab itulah mereka para dukun paranormal ya kan itu membantunya dengan mengerahkan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, kekuatan-kekuatan gaib yang dari jenis malaikat yang diamalkan oleh orang-orang yang berhati suci ya, berhati bersih, ini akan menghalau sehingga terjadilah pertempuran antara kekuatan negatif dengan kekuatan positif. Jika kekuatan positif ini semakin banyak diamalkan oleh bangsa Indonesia, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.